Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayer, selamat datang di HI Podcast atau I Record yang membahas tentang hal-hal unik dan menarik yang ada di lingkup hubungan internasional. Nah, sekian lama tidak berjumpa di I Record, kali ini kita akan membahas tema yang tidak kalah menarik, yaitu mahasiswa Malaysia yang akan berkuliah di Indonesia, tepatnya di Untan Pontianak. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin akan kita panggilkan langsung narasumber kita pada hari ini untuk Stephanie Ann Paulos. Hello everyone, Stephanie here. Halo Stephanie. Nah Stephanie, sebelum mungkin kita mulai, mungkin kita akan berkenalan sedikit. Ya. Mungkin Stephanie bisa panggil aku Bibi, biar lebih akrab aja kali ya. Oke. Atau Stephanie ada panggilan akrab gak kira-kira? Actually nama saya dan nickname-nya tuh Bibi juga, without N. Oh, without N ya. No, without N. Oke, Bibi. So, Atau Stephen boleh juga. Stefan ya. Oke, jadi aku panggil Stefan aja. Nah, oke Stefan, mungkin bisa diceritakan sedikit nih background dari Stefan itu bagaimana? Alright, actually saya ini lahirnya di dekat Kniel, Sabah, Malaysia, because my parents was TKI, tenaga kerja Indonesia, my father, so he worked there. Jadi actually dia tuh bertemu dengan mama saya di sana, and then nikah di sana, and then I was born. Berarti ketemunya di sana ya? Ya, betul. Berapa tahun tuh Berapa tahun maksudnya? jarak ketemu dengan pernikahan terus Stephanie lahir di Mungkin tidak lama juga lah. Tidak lama, mungkin setahun gitu lah. Oke, berarti funny ya. Oke, langsung kita ke pertanyaan utama ya. Setelah menanyakan backgroundnya, mungkin aku akan sedikit bertanya bagaimana pengalaman Stephanie ini selama berkuliah di Indonesia. Untuk saat ini saya merasakan baik. I mean dari pertemanan and then lingkungan kuliah saya selama 1 semester tuh I feel so good in here and diterima sama orang-orang gitu. Iya. Oh, berarti nggak ada permasalahan lah ya dari awal pindah atau awal masuk ke sini. Actually ada, itu memang ada, apalagi yang namanya shock culture ya. Dan itu bagi saya tuh ada asing kan, karena memang sudah membesarnya di sana, and then saya pindah ke sini, itu agak sedikit beli lah gitu. Aneh. Berarti setelah pindah dari Malaysia ke Indonesia, mungkin berarti Stephanie ini kayak merasakan culture shock yang kayak apa ya, maksudnya mungkin sedikit besar lah perbedaannya ya. Betul. Dengan apa ya, pertemanannya mungkin atau ruang lingkup di persekolahan. Setelah itu kayak apa sih yang menjadi alasan utama Stephanie ini memilih Indonesia ketimbang Malaysia sendiri untuk melanjutkan pendidikan? Karena kan kita tahu sendiri kayak di Malaysia tuh lumayan banyak lah kayak pendidikan atau university yang bagus gitu. Jadi ceritanya itu kan saya memang dari SD kelas 6, saya startnya kelas 6 itu sekolah memang pure Indonesian, and then I moved to SMP juga memang pure Indonesian, and then I got scholarship untuk senior high school juga, agak 3 jam jauhnya lah dari rumah saya, jadi saya semacam kos. And then itu ada tahap-tahapnya gitu. Jadi kami tuh SD-nya pindah ke SMP-nya di mana, nanti SMP-nya pindahnya SMA di mana, and then kami tuh punya decide sendiri kalau kami tuh mau, saya kan SMP-nya tuh ada yang namanya juga beasiswa, maunya memang tetap stay di Malaysia, or mau lanjut terus ke Indonesia, but I choose to lanjut tetap di Malaysia gitu, and then masuk sudah ke SMA-nya, saya pilih langsung ke Indonesia gitu. Memang sudah teratur gitu, bersusun. Oh, berarti pendidikan Stephanie udah Stephanie apa ya, struktur dari sejak awal. Oke. Nah, balik lagi ke pertanyaan culture shock. Mungkin dari Stephanie yang awalnya kan di Malaysia sekolahnya, SMP segala macam, terus pindah ke SMA-nya, apakah ada yang membuat Stephanie kayak shock dengan orang-orang yang berkeliaran kah atau? Ya, sangat. Gitu. Coba jelasin sedikit. Kalau ini boleh saya bilang nggak ya nih?
first time saya nampak sini kebanyakan lelakinya gondrong. Gondrong. Ya. Gondrong ya. Oh berarti di Malaysia tuh kalau pendidikannya nggak ada yang gondrong kah? Yes, betul. I mean mungkin ada beberapa tapi itu sangat jarang. And then first impression and my first day in here waktu PKKMB ya. Iya. PKKMB itu ini orang panjang rambut. And then Indonesian people tuh suka apa ya di sini ya nongkrong. Iya, benar, Betul nongkrong. And then memang di tempat saya tuh atau memang di tempat saya lah ya, itu tuh mungkin jam 9 or jam 10 tuh memang sudah tidak ada orang yang di situ tuh memang kosong sudah. Nggak ada kegiatan lah ya. Yes, betul. Semua masing-masing di rumahnya sendiri kan. Kalau saya di sini tuh sudah malam-malam tuh orang tuh sibuk nongkrong. That is one of my culture shock in here. Benar kayak di sini kan malah baru ada yang keluar dari rumah jam 9. Ya, betul. Pulang jam 3 subuh biasanya kan. Karena biasa anak muda gitu kan. Berarti kalau untuk culture shock sendiri lebih ke arah pergaulannya mungkin ya. Terus penampilannya juga. And then mungkin populationnya in here tuh banyak kali ya. Jadi itu juga saya punya first impression and my culture shock. Orang tuh berjimbun di. Iya, berjimbun ramai banget. Ya ramai itu. Itu apa namanya bergrup gitu. Benar. Oke, kalau Stephanie sendiri pas di sekolah itu apakah punya teman yang bisa dikatakan teman yang akrab dan dekat dan mau diajak bersekolah juga di Indonesia gitu atau gimana? Actually memang ada dan dorong-dorong di sana tuh kawan saya tuh memang maunya ke sini gitu. Memang maunya ke sini. Nah kalau saya di sini tuh selalu bilang, house in Indonesia, macam mana di Indonesia, orangnya di sana macam mana gitu. Terus saya, orangnya di sini gini. Oh iya, dan bagus lah, syukur dia bilang gitu. Dan memang semua mau lanjut di sini. Oke, berarti kalau teman-teman Stephanie sendiri tuh kayak ada berkeinginan lah ya untuk melanjutkan pendidikan di sini gitu. Oke. Nah, kalau yang aku baca dari CV-nya nih kan Stephanie ini kayak punya apa ya? Pengalaman lah ya, sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman mengikuti kegiatan yang ada di Indonesia? Untuk di Indonesia tuh saya sudah jadi presenter dan host ya di ini Campus School. Jadi kalau ada masa luang gitu, saya dipanggil dengan dosen saya Sir Audi untuk mengisi sebuah acara or ya memang ada diperlukan presenter dan host lah gitu. Oke, di acara ini kampusku ya? Di acara ini kampus. Mungkin boleh sedikit kasih tahu mungkin kayak acara ini kampusku tuh event apa ya? Soalnya aku juga baru pertama kali dengar gitu. Last time itu bukan last time tapi tahun kemarin itu 2023 bulan 12 tuh saya ada mengikuti competition to be a host and presenter, jadi ikut. Nah di situ kalau tidak silap saya ada kegiatan administrasi publik ya. Di situ saya ikut kegiatannya sekalian dengan saya berlomba juga di sana. And puji Tuhan saya dari nomor 1 ya. Host and presenternya. And then memang saya tetap sudah di situ. Oke, berarti selamat ya udah juara 1 di acara itu. Oke. Setelah pengalaman di Indonesia, apakah ada pengalaman yang serupa mungkin yang pernah dilakuin di Malaysia atau sebelum-sebelumnya? Kalau itu kurang terlalu ingat, sudah mungkin terlalu lama kan, terlalu lama di Indonesia jadi sudah mungkin agak menyesuaikan di Indonesia. Oke. Tapi berarti ingatannya lebih banyak saat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia berarti ya? Oke. Nah, dan di CV Stefan juga kan saat SMA tuh berhasil mendapatkan beasiswa tuh. Nah, coba bisa nggak kayak kasih tahu nih tips and tricks gimana cara mendapatkan beasiswanya gitu? Actually, saya kan ini dapatnya beasiswa adik dipanggilnya. Adik. Jadi beasiswa adik itu semacam beasiswa afirmasi. Nah, jadi itu memang khas untuk one week old ya, orang dari luar gitu. The foreign. Yes, untuk foreign boleh juga. Kalau tak singkat saya 3T. 3T? Ya.
Apa tuh? ya termasuk ada Papua juga. Oh, Gitu. And then kami pun termasuk gitu. Jadi saya mengikuti itu memang dari guru saya sendiri juga macam ayolah ini ikut beasiswa ini kan sayang juga kan kita mau tetap stay gitu di sana. Jadi lebih baiknya kita pergi ke negara kita sendiri. Gitu. Terus mungkin untuk fasilitas atau benefit yang didapat dengan mengikuti beasiswa itu tuh apa aja? Untuk benefitnya itu ada uang per 3 bulannya diberikan, and then juga UKT-nya full, Dibayar. nggak bayar ya tentu ya. Berarti setelah dapat uang saat UKT-nya juga nggak bayar karena dibayarin full oleh pihak yang Iya. menyelenggarakan lah ya. Ya full 4 years. Oke. Nah, setelah berapa tahun? Setahun ya kuliah di Untan nih. Ya sudah setahun lah. Oke, udah setahun di Untan, mungkin ada nggak pengalaman yang bisa dibilang belum bisa Stephanie lupakan lah ya, di saat berkuliah di lingkup Untan? Kalau untuk pengalamannya itu mungkin belum ada ya, tapi semenjak saya kuliah di sini tuh saya merasakan orang-orang tuh terima saya dengan baik, especially my friend gitu ya. Orang selalu ada untuk saya. Oke. Macam dari apa-apa macam kesusahan gitu saya dibantu. Orang anggap saya macam family saya sendiri gitu. Nggak membeza-bezakan dengan orang lain gitu. Sistem ini dari orang luar gitu ya. Nggak, orang tuh terima saya dengan baik gitu. So that is my experience. Good experience lah ya. Nah kalau kembali lagi ke masa PKKMB atau masa awal-awal kuliah, Stephanie itu gimana? Apakah ada perbedaan kah saat kalau kami di sini bilangnya masa ospek atau apa gitu masa PKKMB ospek itu? Nah apa yang membedakan ospek yang ada di sini dan apakah ada ospek juga di sana gitu? Kalau di sana tuh kurang tahu ya, tapi setahu saya tuh sepertinya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau di dekat time saya masih SMA tuh ada, tapi cuma pengenalan sekolah saya gitu, sekolah saya macam mana, gitu, guru-gurunya ini gini-gini gitu. Dan memang saya agak shock kan waktu time di sini PKKMB-nya. Gimana? No, coba mungkin ada nggak yang menyangkut di hati? Agak terlalu, I don't know, this is apa ya? We call it aggressive gitu, apa atau terlalu ini ditunduk gitu kan, seniornya mungkin sudah menjadi budaya mungkin, I don't know, tapi ya saya berhasil 3 hari full ya. Ya. Karena memang kalau di sini tuh ospeknya kayak memang kita tuh bahasanya ingin menunjukkan hormat lah kepada senior, itu pasti. Iya, betul. Jadi budaya juga kan situ. Ya lanjut mungkin kalau hal-hal yang tidak disukai saat berkuliah di Indonesia, terutama di Untan tuh apa makanannya kah atau orang-orangnya atau dosen mungkin kalau ada? Tidak ada, cuma ada beberapa makanan di sini yang belum saya boleh makan gitu. Belum boleh itu karena memang nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Dari peraturan agama atau apa? No, I mean, tahu tidak boleh kawan. Oh, nggak kemakan lah ya. Apa makanannya apa sebenarnya? Batagor, ya pempek, and then seblak. Udah, Iya, tak boleh. padahal batagor terus mungkin seblak mungkin kita kesampingan lah ya mungkin karena Iya. ada yang nggak bisa pedes gitu kan. Kalau batagor pempek kalau nggak kayaknya agak gimana ya, soalnya batagor tuh aku sendiri juga suka gitu batagor apalagi pempek dengan sausnya tuh. I don't know. It was kalau saya tengok kawan saya di sebelah makan batagor or pempek itu agak apa ya, tak boleh telan ya. Apakah karena tampilannya? Mungkin karena beberapa batagor atau pempek kan tampilannya agak nyeleneh lah ya gitu kan, kayak entah batagor yang udah diaduk-aduk. Mungkin, and then mungkin sini kan memang kebanyakan sos pakai sos kacang kan. Iya. Jadi mungkin nggak bikin telan nih di tenggorokan saya. Enggak ketelan berarti ya. Berarti kacang tuh kurang cocok mungkin. Mungkin. Dan waktu saya di sini juga seminggu awal tuh apa ya?
perut saya tuh sakit gitu kan, nggak terbiasa makan nasi pendek. Kenapa tuh? Mungkin nggak bisa pedas atau gimana? Mungkin perut saya masih menyesuaikan. Menyesuaikan lah ya. Kalau di Malaysia kan makanannya yang aku tahu juga kan kayak banyak kuah lah ya kan. Dengan apa namanya nasi kandar ya, bukan kuahnya. Dan aku juga beberapa kali merasakan makanan Malaysia pun agak kupikir kan karena tampilannya sama kan. Kayaknya bakal sama dengan Indonesia, ternyata itu kayak apa ya, kuahnya tuh lemaknya tuh agak beda gitu. Kental. Kental dari kari ya. Betul. Itu jadi agak mungkin yang bisa apa ya, sedikit merenggangkan makanan Indonesia dan Malaysia tuh. Terus saya tuh nggak boleh. Nggak bisa. Menyesuaikan 1-2 minggu sini. Terus itu sudah oke. Aman. Aman ya. Aman sudah. Terus kalau makanan favorit ada nggak selama di sini nih? Bakso. Ini bakso memang enak. Ya, Favorit itu mana? Bakso favorit, tempat bakso favorit ya? Actually di dekat Sepakat juga tempat saya tinggal. Oh, di dekat Sepakat ya. Enak lah bakso. Sedap. Sedap sekali. Sedap. Kalau bakso tuh banyak di sini. Di Malaysia ada nggak sih yang jualan bakso yang betul-betul pure bakso dengan mie? Di sana ada jual bakso, cuma apa ya? Saya tak suka di sana baksonya. Sampai di sini baru rasa ini bakso yang betul-betul bakso. Bakso betul-betul bakso Dari Indonesia, orang Indonesia yang buat ini. Berarti makanan juga hampir semua cocok, mungkin yang berbau kacang atau yang mengandung kacang mungkin. Dan tadi kultur shocknya juga lumayan ada lah ya. Dan apakah kultur shocknya itu yang kayak apa ya bahasanya gimana ya, berat kayak membuat dada tuh kayak ini tuh wah kayak kok ada gitu. Mungkin ada, tapi tidak lama tuh kawan jelaskan kami tuh di sini ini terus gitu, pantes lah. Jadi sudah mulai ikut orang-orang kan macam orang gini ini saya pun ikut sudah campur gitu. Sudah mulai membiasakan diri itu. Jadi sekarang tuh kalau contoh yang macam tadi nongkrong and then sama-sama kawan-kawan luar ramai-ramai itu bagi saya sudah sekarang tuh ya hal biasa sudah. Sudah biasa ya. Sudah. Memang kalau habis kuliah juga tuh ikut kawan juga gitu. Sambil nunggu jam berikutnya. Oke. Ngopi-ngopi Ya. ini. Kalau di sana ngomongnya apa? Ngopai. Kan? Enggak tahu juga, kopi mungkin ya. Kafe. Nongkrongin kafe gitu ya. Di kafe-kafe. Nah, mungkin Stephanie bisa ceritakan pengalaman yang bisa dibilang tuh dari awal Stephanie masuk hingga hari ini. Mungkin bisa sedikit ceritakan alur ceritanya gimana dari awal masuk. First time saya di sini tuh ini saya mau cerita. Saya sesat di sini. Tersesat? Iya. Sama kawan saya juga yang satu sini kan, dan tidak tahu apa-apa. Dan itu memang fresh turun dari flight. And then saya tuh ada booking kos di sini. Nah, melalui Facebook, saya cari Facebook time saya masih di Malaysia. And then tampilannya itu bagus. And then sampai sini udah Grab kan, mau pergi di kosnya. Memang tuh sudah agak malam, petang jam 6 gitu. Nah, sampainya di sana tuh itu juga shock. Kosnya tak terjaga. Di luar ekspektasi kah? Iya betul. Maksudnya di situ tuh ada si ibunya, tapi nggak tahu kenapa nggak terjaga gitu. I mean, ini di gambarnya bagus, udah in real life-nya tidak gitu. Itu sudah aku shock gitu. Nah, sampailah kami kan di sini juga ada pembimbing yang aku bilang dari beasiswa kan. Nah, pembimbing tuh minta tolong lah call ya. Pak, saya di sini dekat kos ini, sepertinya saya tak boleh tidur, saya bilang gitu. Boleh ada ndak macam tempat yang untuk memang one night ya, 1 malam saja. So besoknya PKKMB kan. Nah di situ tuh langsung dia bilang, di sini ya di Rusun, dia bilang gitu. Di sini 1 harinya tuh kalau tidak silap saya 150.000.
Rupiah. 150.000 rupiah. And then di situ saya menetap dengan kawan saya sehari. And then esoknya itu PKKMB. PKKMB. Jadi padat ya jadwalnya. Iya. And then kan zaman yang mau masuk FISIP tuh ada abang-abang yang gondrong-gondrong. Iya. Bilang kan, ini kita tidak salah uni ya. Maksudnya itu kan kami dari siswa yang dapat beasiswa adik gitu. Di mana ya ininya tempatnya untuk kami boleh duduk gitu. Terus abangnya ini tidak tahu, no clue. Memang tidak tahu gitu kami dari luar. Tidak tahu kami dari luar. Jadi dia bilang, oh iya masuk saja dengan duduk dengan yang lain gitu. Tapi di situ tuh saya belum agak paham bahasa Indonesia kan. And then kawan saya bilang macam malu juga mau bergabung dengan yang lain. Dia bilang gitu, kita duduk di belakang ini lah, duduk di belakang gedung baru yang sekarang itu. Dia bilang di situ lah kita duduk dan sambil kita menunggu info dari saya punya pembimbing nih bidangnya apa gitu. And then kami tuh dijumpa sama abang-abang tingkat tuh. Dia gitu. Dek, kenapa di sini? Dia gitu kan. And then my friend lah yang cakap dia bilang, kami dari jauh dan dari Malaysia ada beasiswanya gitu, siswa dari Indonesia. And then di mana kami mau duduk nih bilang gitu. Terus tuh situ pun saya ditanya kan, apa? Nggak paham. Apa dia? And then I speak English. Orang pun try hard gitu kan. Bagus English ya. Udah try hard gitu. Saya pun agak lucu-lucu. Oh iya. And then kami duduklah dengan yang lain-lain tuh. Tapi sebelum kami didudukkan tuh kami dikasih perkenalkan dulu sama yang lain. Didudukkan sama yang lain. Bilang kaminya dari ini Malaysia gitu. Terus disuruh perkenalkan diri. And then PKKMB itu pun kami ya itulah yang saya bilang tadi itu kami disuruh ini kan pakai kostum yang sudah ditetapkan tuh, pakai stoking warna hijau, and then pakai baju putih ya. Pagi-pagi tuh jam 5 subuh tuh kalau kami duduk sama kawan kesiap tuh kan melihat diri kan apa sendiri lucu. I mean begini kah begini kah sampai sudah full 3 hari tuh saya dicari sama kakak tingkat gitu, mungkin mau ditanya. Oh Stephanie macam mana di sini atau motivasinya ditanya gitu. Dan sebenarnya Stephanie ini dari Malaysia yang mana gitu, cuma ditanya. And then itu juga saya first time kenal sama Sir Aldi gitu. Bilangnya ada yang siswa dari jauh gitu kan. And then Sir Aldi tahu dari banyak sudah gosip gitu kan. Sudah dipanggil sama Sir Aldi, sudah situ. And then siap 3 hari PKKMB, full PKMB itu lega sudah. Lega karena tekanan mungkin. Mungkin. Sudah lega. And then my first semester can't go so well. Bagus. Lancar lah ya. Lancar, dapat kawan-kawan yang ramai. Walaupun kadang ada yang jawab, "Hai Steph, gitu kan. Ini kan dari mana?" Di mana kenal mukanya. Tapi ya syukurnya itu diterima baik sama orang gitu. Tidak ada yang bingung juga sekarang ada orang kan. Oke. Nah, untuk saya pandang sendiri nih, sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, ada nggak kayak tips untuk orang-orang Malaysia atau pelajar-pelajar atau mahasiswa Malaysia yang ingin melanjutkan pendidikan di Indonesia? To all my friends ya yang mau datang ke sini ke Indonesia, buat yang terbaik, semangat. Sini best. I approve ya, Indonesia is the best one. Dari segi pertemanan, country, and then makanannya juga kita. Ya, tapi berarti approve lah ya untuk mahasiswa luar ingin bersekolah di Indonesia. Jangan ragu, jangan bimbang.
Oke, Stefani. Oke, nah teman-teman, setelah berdiskusi santai dan ngobrol-ngobrol enjoy bersama Stefani, salah satu mahasiswa Untan yang berasal dari Malaysia, kita akan melakukan sesi closing, yaitu sedikit membahas tentang apa yang sudah tadi kita obrolin. Jadi Stefani ini adalah mahasiswa Malaysia yang bersekolah atau melanjutkan pendidikan di Untan. Terus dia mengikuti perkuliahan dengan sangat enjoy dan sangat good lah, very well katanya gitu. Terus untuk semester satunya juga oke dan lain-lain. Nah jadi aku bakal langsung untuk menutup podcast kali ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendengarkan podcastnya bisa langsung ke YouTube-nya Komahi Untan atau IR Record. Dan jangan lupa nantikan IR Records episode selanjutnya. See you semua ya.